semuanya, adik-adik sudah siap kita mau mulai perkuliahan hari ini. Untuk sesi kita masuk topik mengenai healing. Sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai adaptasi sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas repair atau di dalam bahasa Inggris sering disebut healing. Di topik healing ini ada beberapa definisi yang perlu kita pahami sama-sama. Mungkin pengulangan ya Dek ya, karena poin-poin ini sudah pernah kita bahas. Kalian juga pasti semua pernah mendengarnya. Yang pertama itu repair. Repair ini definisi dalam bahasa Inggris, restoration of tissue architecture and function after injury. Jadi ketika kita mengalami luka atau jejas, pasti ada pemulihan. Kemudian regenerasi. Istilah regenerasi ini membahas mengenai pertumbuhan sel untuk menggantikan yang hilang. Karena kalau ada jejas atau luka, pasti ada sel yang hilang. Nah, tubuh akan menggantikan dengan sel yang baru. Itu yang disebut regenerasi. Lalu healing. Healing ini jaringan perbaikan yang merupakan respon dari luka atau radang atau nekrosis yang sering berujung kepada fibrosis. Berikut adalah skema atau gambaran tahap-tahap ketika kulit mengalami luka. Yang paling mudah mengalami luka di badan kita tentu kan bagian kulit, itu bagian terluar. Nah, yang paling atas itu jaringan atau lapisan kulit normal. Adik-adik bisa baca di situ, penjelasannya tetap saya cantumkan. Jadi kalian pasti bisa membaca sendiri. Kemudian di bawahnya ada dua jenis luka atau jejas. Ada yang ringan atau mild, itu adik-adik bisa lihat bahwa lukanya berarti hanya mengenai lapisan epitel. Dia belum menembus membrana basalis. Saya harap adik-adik masih ingat, membrana basalis itu sudah pernah saya bahas dan pernah saya tunjukkan. Garis di bawah epitel itulah membrana basalis. Kalau lukanya masih di epitel, dia masih ringan. Nah, yang di sampingnya itu lukanya lebih parah. Kalau adik-adik lihat, epitelnya itu sudah, lapisannya udah rusak. Jadi membrana basalisnya sudah dia lewati, masuk ke bawahnya. Nah, kemudian dua-duanya tentu saja mengalami pemulihan karena itu adalah hal yang normal, secara otomatis dilakukan tubuh. Di bawahnya regenerasi. Untuk yang lukanya ringan, regenerasinya baik kan? Adik-adik bisa lihat, dia kembali seperti normal di atasnya. Epitelnya juga baik. Nah, kemudian kita masuk ke regenerasi yang lukanya lebih parah, sehingga ujungnya dia akan menghasilkan scar atau luka. Kedua-duanya ini involve atau melibatkan proliferasi berbagai sel. Jadi dua-duanya membutuhkan proliferasi sel yang banyak dipicu oleh faktor pertumbuhan atau stem cell. Kemudian pada sel proliferation atau proliferasi sel ini, kemampuan jaringan untuk memperbaiki itu ditentukan oleh jenis kelompok selnya. Nah, kelompok sel ini ada 3. Ada jaringan yang labil, ada yang stabil, dan ada yang permanen. Kemudian kita masuk nih, kalau jaringan labil tuh yang kayak apa sih? Nah, ini yang terus menerus atau otomatis hilang deh. Jadi dia punya program, langsung selnya mati, loss itu atau mati, langsung digantikan oleh sel yang baru.
itu berjalan otomatis. Itu pada sel-sel hematopoietik atau epitel-epitel permukaan kayak tadi yang contoh kulit, lalu mukosa mulut, mukosa vagina dan mukosa serviks. Itu epitelnya juga masuk jaringan labil sehingga dia akan mati lalu segera digantikan sel berikutnya dalam waktu singkat. Nah, untuk kehilangan darah memerlukan colony stimulating factor. Untuk yang stabil, nah stabil ini dia proliferasinya sangat minimal. Kalau yang labil tadi dia cepat, jadi dalam waktu harian kayak kulit itu setiap hari selnya ada yang mati lalu dia akan lepas kalau kulit. Sehingga itulah kenapa adik-adik pasti ingat sama orang tuanya disuruh beresin tempat tidur setiap hari. Spraynya harus dibersihkan. Kenapa? Karena kulit kita tuh rontok terus setiap hari. Jadi makanya harus dibersihkan setiap hari. Bayangkan kalau kulitnya numpuk, sel-sel kulitnya numpuk banyak, berarti berhari-hari lah itu kulit mati numpuk di situ. Dan itu makanan yang empuk buat kutu dan tungau. Kutu dan tungau itu sangat suka berada di sel-sel kulit mati. Itulah kenapa kutu tungau biasanya ada di spray tempat tidur. Karena di situ paling banyak sel kulit mati. Jadi bersihkan setiap hari. Karena tiap hari rontok pasti ada. Kita nggak bisa lihat karena itu kecil. Nah, kalau yang stabil ini sel pada hepar atau hati, ginjal dan pankreas. Itu dia lebih stabil. Artinya dia tidak berganti dengan cepat seperti yang labil. Next, kemudian yang ketiganya itu kelompok jaringan yang permanen. Nah, kalau yang permanen ini dia udah mentok gitu bahasanya. Jadi dia nggak akan berganti lagi begitu dihasilkan atau begitu tercipta. Contoh adalah sel otak. Jadi sel otak yang ada di kita itu dari lahir sampai sekarang itu sama deh. Jadi dia itu terus. Kalau luka dia tidak pulih. Nah, sekarang kita ngomongin deposisi jaringan ikat. Jadi perbaikan, jadi pemulihan terjadi, tetapi tidak kembali ke yang semula. Dia berujung pada jaringan ikat. Biasanya ini terjadi kalau lukanya kronik atau parah. Jadi seringkali kita sebutnya itu regenerasi tidak terjadi. Karena dia nggak kembali seperti jaringan semula. Dia jadi jaringan ikat atau keloid atau jaringan paru atau scar. Nah, apa sih yang mempengaruhi kok ada yang kembali seperti semula jaringannya, ada yang menjadi jaringan parut? Pertama-tama itu pembentukan pembuluh darah atau angiogenesis, kemudian migrasi atau proliferasi sel-sel fibroblast. Dipengaruhi juga oleh pembentukan jaringan kolagen dan remodeling connective tissue atau pemodelan oleh jaringan ikat. Nah, ini skema kurang lebih mirip sama skema yang tadi sebelumnya, namun ini sedikit lebih spesifik. Di sini menunjukkan paling atas tuh jaringan normal, ya. Itu epitel-epitelnya masih pada rapi, tersusun dengan baik. Lalu ada infeksi nih atau ada luka di bagian yang ada tulisannya area of injury. Nah, ada luka tuh di situ. Epitelnya langsung rusak kan, pecah-pecah. Biasanya setelah luka, tubuh itu memiliki sistem pertahanan berupa radang. Terjadi proses radang. Jadi radang itu sebenarnya bukan suatu hal yang buruk. Karena itu artinya sistem pertahanan tubuh kita sedang bekerja. Dia langsung ada trigger, jejas nih. Oh, ke situ pergi sel-sel radang. Nah, itu yang biru ngumpul itu sel-sel radang. Terjadi di proses di mana ada luka. Tetapi itu bukan hal yang buruk karena itu artinya tubuh sedang memulai suatu pemulihan karena ada luka. Nah, kemudian berikutnya terjadi jaringan
yang berupa formasi granulasi. Jadi ini kita sebutnya jaringan granulasi. Artinya lagi mau mulai pemulihan nih, terbentuk granulasi. Itu proses dari sel-sel radang yang bekerja. Tetapi karena dia berada di posisi tertentu, seringkali granulasi itu ujungnya adalah scar formation. Jadi yang paling bawah itu udah sembuh deh, tapi bentuknya berupa scar. Kalian perhatikan, kalau scar formation, lihat yang paling bawah itu biru-biru dengan ada serat-seratnya, bandingkan sama normal yang di atas. Berbeda kan? Jadi ini berikutnya saya mau menunjukkan kalau di bawah mikroskop. Nah, karena ini patologi anatomi, kita pasti akan lihat di bawah mikroskop dan menggunakan pewarnaan. Ini mau menunjukkan yang mana sih yang disebut keloid atau scar. Pada bagian kiri kita menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Jadi warnanya yang keluar dominan ungu atau pink. Itu umumnya atau standar pemeriksaan patologi anatomi memakai hematoksilin eosin. Yang di sampingnya kita khusus mau cari jaringan granulasi atau matur scar atau jaringan scar, memakai pewarnaan trikrom. Jadi tulisannya di situ adik-adik bisa baca trikrom stain. Kita mau warnain scar yang sudah matur atau udah matang. Nah, itu yang berwarna biru. Yang biru itu semua jaringan parut. Begitu. Ini mau menggambarkan proses angiogenesis yang tadi saya sebut di depan. Di depan kan angiogenesis ini salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya regenerasi. Yang paling atas itu ceritanya pembuluh darah berdiri sendiri-sendiri nih, Dek. Jadi ada dua kan tuh saluran. Nah, di situ juga ada penunjuk-penunjuk yang mana yang membran basalis, mana endotelium ya. Adik-adik bisa recall sendiri, mengingat, karena di gambar saya tetap cantumkan judul-judulnya atau namanya. Nah, kemudian pada suatu waktu di kedua pembuluh itu ada luka. Ada luka, lalu luka itu berproses untuk pulih. Tetapi pulihnya di antara luka di kedua pembuluh, mereka nyambung jadi satu. Jadi ada formasi pembuluh darah yang baru. Itulah yang disebut angiogenesis, dan itu sering terjadi pada proses pemulihan luka. Berikutnya kita akan lihat sintesis kolagen, karena ini juga salah satu yang mempengaruhi regenerasi. Sintesis kolagen ini migrasi dan proliferasi fibroblast ke area luka. Tadi kan ada di gambar ya, begitu ada luka, banyak sel yang lari ke situ. Nah, salah satunya fibroblast. Lalu ngumpulnya protein ECM. Kemudian ada makrofag dan sitokin. Itu semua sel-sel yang ngumpul kalau ada luka. Ini gambaran lagi. Akan lebih mudah buat adik-adik untuk membayangkan kalau lihat gambar. Di atas epitel yang masih bagus ya. Terus ada jejas. Kita pakai misalnya lecet, itu contoh jejasnya. Jadi epitelnya sedikit agak tidak halus lagi ya, itu sedikit rusak. Lukanya kecil, limited injury yang satu, yang sebelahnya dia berulang. Jadi lukanya mungkin nggak seberapa, ringan, tapi berulang, belum sempat sembuh, berulang lagi. Itu yang kanan. Nah, kalau yang limited, begitu karena dia lukanya kecil, ada proses regenerasi, balik seperti di atas, bagus lagi epitelnya. Nah, kalau yang satu lagi